Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berperkara secara e-litigasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada ECOT. Pada sistem ECOT hanya dilakukan proses administrasi berperkara mulai dari e-filing, payment, dan e-summon. Sedangkan pada e-litigasi proses berperkara dilakukan secara sepenuhnya setelah adanya persetujuan para pihak untuk melakukan perkara secara elektronik. Sebagaimana Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi peradilan secara elektronik. Ada yang unik pada Perma nomor 7 tahun 2022 ini, yaitu panggilan kepada para pihak dapat dilakukan melalui surat tercatat. Jika pada saat penggugat ataupun pemohon mengajukan gugatannya tidak mencantumkan domisili elektronik. Namun, jika penggugat atau pemohon dalam surat gugatannya mencantumkan domisili elektronik, maka panggilan dilakukan secara elektronik. Untuk pemanggilan melalui surat tercatat ini, Mahkamah Syariah Banda Aceh telah membangun MOU dengan PT Pos Indonesia Kota Alam sejak tanggal 14 April 2023. Selanjutnya diperkuat dengan MOU antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia pada tanggal 22 Mei 2023. Yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syariah Banda Aceh. Kami selaku pimpinan Mahkamah Syariah Banda Aceh berharap dengan adanya e-litigasi ini, ajas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dapat terpenuhi, dan kepercayaan masyarakat pada badan peradilan, khususnya Mahkamah Syariah Banda Aceh, semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan bagian dari e-court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, e-litigasi merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. Apabila mediasi tidak berhasil dilaksanakan, hakim menawarkan para pihak untuk beracara secara elektronik atau e-litigasi. Kemudian, apabila para pihak setuju, hakim menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik, yaitu jawaban, replik, duplik. Sebelum diperiksa di persidangan, para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik. Kemudian, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik yang dapat dilakukan melalui telekonferensi. Selanjutnya, para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Hakim membaca putusan secara elektronik. Setelah persidangan selesai, salinan putusan dikirim secara elektronik, yaitu melalui sistem informasi pengadilan.